Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam lokal, silahkan dirapikan dulu baju pakaiannya, jilbab dan putri pakaiannya silahkan dirapi. Udah rapi semua? Sudah. Nah, silahkan masuk ke dalam. Gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi anzala Qur'an dari nas wa bayyana minal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anak semuanya, pertama kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bersama. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan rapikan dulu tempat duduknya. Lihat cek kiri kanannya, kalau ada sampah-sampah silakan dibuang di tempat sampah-sampahnya. Nah, yang ada semuanya, kerapian sudah kita cek, kebersihan sudah kita cek. Mudah-mudahan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Amin Allahumma amin. Sekarang sebelum masuk pembelajaran, ada sedikit yang ingin Bapak berikan kepada Anda sebagai motivasi. Ini diambil dari materi kita. Materi kita di awal ini yaitu tentang persoalan membaca Al-Quran. Jadi nanti yang Bapak harapkan adalah Ananda semuanya setelah belajar ini Ananda ia betul-betul rajin dalam membaca Al-Quran. Ya, di rumah membaca Al-Quran, di sekolah juga membaca Al-Quran. Nah, cukup. Kita membagi kelompok. Ya, ada 3 kelompok nanti yang akan Bapak bagi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Cukup. Sebelum memasuki kelompok, ini ada beberapa hal dulu yang ingin Bapak jelaskan tentang mengenai materi kita. Jadi tidak semuanya nanti didiskusikan, ada satu topik saja yang didiskusikan. Ya, sebelumnya Bapak mau memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak mau tanya ini, belajar Al-Quran itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa memahami Al-Quran. Ada yang lain? Petunjuk dalam hidup. Ya, itu ya. Terus yang pertama sekali dalam belajar Al-Quran, apa yang kita pelajari? Ini ada Al-Quran. Bacaan. Jadi ini ya. Bentar. Ini ada yang pertama materi kita tentang Quran surat Al-Isra, yaitu tentang larangan pergaulan bebas. Yang kedua ini kita lanjut saja, ini tidak apa-apa. Nah, yang terakhir tentang materi pertemuan keempat yaitu tentang zina. Nanti di pertemuan yang keempat. Kita sekarang di pertemuan yang pertama. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas Quran surat Al-Isra. Ya. Nah, kita langsung ke sini. Baik anak-anak, kita lanjut ke breaking selanjutnya. Silakan Ananda ikuti apa yang Bapak bilang ya. Tapi kata kuncinya adalah Ananda silakan. Kalau tidak ada kata-kata Ananda silakan, jangan diikuti. Nah ya, contoh, ini kita tes dulu ya. Ananda silakan pegang kepala. Ananda
Ananda silakan pegang telinga. Silakan pegang hidung. Yang pegang hidung satu benar. Ngerti ya? Oke, sekarang lihat. Kata kuncinya adalah Ananda silakan. Kalau nggak ada Ananda silakan jangan. Ya, oke kita mulai. Nanti kelompoknya yang paling banyak betul berarti poinnya untuk kelompok yang paling banyak betul. Ya, dah. Baik Ananda, kita ulang. Ananda silakan pegang telinga. Silakan pegang hidung. Kelompok 3 100. Karena udah gerak, sini udah gerak dah. Ya, gitu ya. Kelompok 2 ya. Sekarang baik. Stop dulu ya. Nanti Bapak tidak apa-apa. Tujuan pembelajarannya tadi seperti teman Ananda sebutkan, yaitu Ananda dapat membaca ayat Al-Quran secara umum, khususnya bisa membaca Al-Quran surat Al-Isra ini. Ya, itu tujuan pertama. Lanjut. Nih, kita lanjutkan saja. Tujuan terakhir nanti menjelaskan isi kandungan. Di isi kandungan inilah nanti yang akan kita diskusikan bersama nanti. Nah, ya. Terus. Bentar ya. Nih. Kita masuk materi pertama, yaitu membaca. Sebelum Bapak tunjuk siapa yang bisa membaca, coba ayo. Minta tolong satu, siapa yang mau membaca? Ananda, siapa nama? Nah, cukup. Tanda di sini siapa yang lancar, yang kurang lancar, yang belum lancar. Mudah-mudahan nanti dengan belajar Al-Quran yang kita pelajari nanti, kita sama-sama menjadi lancar semuanya membaca ya. Amin. Nah, oke, lanjut. Kita selanjutnya akan membahas tentang hukum tajwid. Siapa yang sudah pernah belajar hukum tajwid? Sudah semua? Ya. Coba sebutkan salah satu nama hukum tajwid siapa? Coba apa hukum tajwid? Non sukun atau tanwin. Ada lagi yang lain? Silakan, ada? Apa? Mim sukun. Ya, ini akan kita pelajari di sini. Yang pertama yaitu tentang non sukun atau tanwin. Nah, cukup. Nuzul. Ada yang tahu apa itu asbabun nuzul? Apa? Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, di sini ada pengertiannya, bisa dilihat di materi. Terus di sini juga ada tentang tafsir dari Al-Isra-nya itu, asbabun nuzul dari Al-Isra-nya. Ya, lanjut. Nah, ini nanti yang akan Ananda diskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti akan mendiskusikan tentang isi kandungan. Tema Bapak diskusi pada hari ini adalah diskusi simposium. Apa itu diskusi simposium? Diskusi simposium itu adalah diskusi membahas satu materi tapi lewat pendapat para ahli atau para ulama. Contoh, nanti isi kandungan ayat dari Al-Isra ini akan Ananda cari lewat pendapat para ahli. Siapa para ahlinya terserah. Contohnya seperti apa? Ayo, sebutkan salah satu ahli tafsir lah contohnya. Siapa? Di negeri kita di Minang ada ini. Ibnu Katsir. Yang dari Maningjo siapa yang tahu? Buya Hamka. Nah, nanti Anda cari itu Bapak bagi kelompok nanti ya. Nah, cukup. Oke. Baca bersama-sama. Selanjutnya akan ada tampilan kelompok. Silakan Anda cari, Anda diskusikan, terserah ulamanya siapa. Ananda cari, nanti Ananda cari pula penjelasannya tentang isi kandungannya. Dan silakan Bapak kasih waktu sekitar 15 atau 20 menit untuk berdiskusi. Silakan cari nama ulama dan pendapatnya apa tentang isi kandungan surat Al-Isra ini yang kita pelajari. Nah, silakan berdiskusi. Kelompok 1 siapa nama ulamanya?
Siapa? Nawawi Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani. Kelompok 2 Buya Akhtar. Kelompok 3 Quraish Shihab. Nah, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Kelompok 1 silakan duduk di depan, presentasikan apa yang didapat. Nah, ayo salam dulu, salam. Ya, berdiri. Nah, rekam ya. Ya, nggak usah membawa acara. Ya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang masalah isi kandungan surat Al-Isra yang akan dibacakan oleh Ria Nifa. Ya, nah, silakan. Ikut aja ya. Sampai Allah, sampai Allah. Menurut tafsir Marabit oleh Nawawi Al-Bantani. Menurut kitab tafsir maksud ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala telah memerintah manusia untuk tidak mendekati zina. Karena zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang ahli maksiat kepada Allah. Baiklah, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari dampak negatif dari perbuatan zina dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 terkait isi kandungan menurut Nawawi Al-Bantani. Dari kelompok 1 akan coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu dampak negatif dari kandungan surat Al-Isra ayat 32, yaitu apabila lahir anak dari perbuatan zina maka akan ada permasalahan persoalan warisan yang mana anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tidak berhak menerima harta warisan. Ya, silakan cari benda di sekitar Ananda yang bentuknya bulat. Ayo. Apa? Angkat langsung. Satu yang paling banyak kapan? 1, 2, 3. Stop. Oh, berhenti. Stop. Dan tadi kelompok 2 yang banyak ya. 1, 2. Yang lainnya enggak. Berarti 100 untuk kelompok 2. Nah, baik, nanti setelah pembelajaran berakhir, hadiahnya akan Bapak berikan nanti ya. Nah, untuk penutup lagi, penutup. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai isi kandungan yang ditafsirkan oleh Buya Hamka melalui tafsir Al-Azhar. Baiklah, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Farel. Nah, cukup ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang isi diskusi kami yaitu tentang isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 menurut ulama Quraish Shihab melalui tafsirnya Al-Isra. Baik, Ananda semuanya, Ananda telah menampilkan masing-masing dari ulama ahli tafsir membahas tentang isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat yang ke-13 surat ayat ke-32. Sekarang ada sedikit kuis ya. Ada kuis mau Bapak sampaikan di depan. Silakan nanti kelompoknya yang tahu tunjuk tangan ya. Kelompoknya yang tahu tunjuk tangan, nanti satu kelompok jawab satu betul akan dapat nilai 100 nanti. Nah, ya, kita ice breaking dulu ya. Nah, nih. Jawabannya kan? Kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang tahu jawabannya tunjuk tangan. Sahabat Nabi sendalnya sekarang sudah masuk dalam surga. Kelompok 3. Bilal. Bilal. Oke. Ya. Nah, nih. Nah, isinya adalah
yang berjanji pada Nabi Sulaiman untuk menghadirkan singgasana? Kelompok 3 lagi. Jin Ifrit, ya betul, kita kasih. Ini isinya ya. Jin Ifrit. Nah, mau kita diskusikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada? Tidak ada. Berarti sudah paham semua? Sudah. Untuk kesimpulannya, materi kita yang pertama ada 5. Yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua menerjemah, yang ketiga tentang asbabun nuzul, menghafal dulu, yang ketiga menghafal, yang keempat tentang asbabun nuzul, yang terakhir baru tentang isi kandungan. Bapak minta yang 5 ini silakan nanti di luar sekolah, di rumah kita jalan